Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah novel ongoing, jadi waktu dan jumlah bab yang diupload menyesuaikan dengan update dari penulis novelnya. Selamat menikmati. Perintah Kaisar Naga bab 5049-5050. Mungkinkah peti mati ini terbuat dari darah? Dev melihat lebih dekat dan terkejut. Peti mati itu berbau sangat berdarah, dan ada beberapa simbol khusus di atasnya. Simbol-simbol itu bergerak perlahan, seperti daun yang mengambang secara acak di sungai. Ada beberapa energi misterius di sekitar peti mati, yang terus menembus ke dalam peti mati, seolah-olah diserap oleh benda-benda di dalam peti mati. Dev dan Mo Qingyun dengan hati-hati melihat ketiga peti mati itu dan merasa sangat ajaib. Tepat ketika keduanya tidak bergerak, Tianqi tidak bisa duduk diam. Dia pikir keduanya telah menemukan sesuatu, tetapi dia tidak berani maju dengan gegabah. "Pergi dan lihatlah," kata Tianqi kepada pria berbaju hijau. Pria berbaju hijau itu mengerutkan kening. "Mengapa kamu tidak pergi? Jika kamu tidak pergi, aku akan membunuhmu. Antara mati dan maju untuk melihat, kamu pilih satu," kata Tianqi kepada pria berbaju hijau. Wajah pria berbaju hijau itu tiba-tiba menjadi sangat jelek. Meskipun dia sangat marah, itu tidak membantu. Bagaimanapun, dia bukan tandingan Tianqi. Bahkan jika dia bisa mengalahkan Tianqi, pihak lain masih memiliki Tetua Tong, dan dia tidak bisa melarikan diri sendirian. Setelah ragu-ragu lagi dan lagi, pria berbaju hijau itu hanya bisa berpikir untuk melangkah maju. Setelah mengambil 2 langkah, pria berbaju hijau itu menoleh dan menatap wanita berbaju putih itu. Matanya penuh dengan keinginan untuk membantu, tetapi wanita berbaju putih itu sepertinya tidak melihatnya. Dalam masyarakat ini, tidak ada yang bersimpati dengan yang lemah. Jika ingin dihormati, tidak ada cara lain selain menjadi lebih kuat. Ini adalah satu-satunya jalan keluar. Pria berbaju hijau itu tidak punya pilihan selain berjalan perlahan menuju Dev dan yang lainnya. Pada saat ini, Dev dan Mo Qingyun masih terbenam dalam 3 peti mati dan sama sekali tidak memperhatikan pria berbaju hijau itu. Meskipun Dev dan yang lainnya sudah berjalan lewat, pria berbaju hijau itu masih sangat berhati-hati. Ketika pria berbaju hijau itu berjalan di depan panggung batu, dia tidak bisa tidak melihat patung prajurit di kedua sisi. Pada saat ini, mata patung prajurit itu tampaknya menatap Dev dan Mo Qingyun. Setelah pria berbaju hijau itu melihatnya, dia melangkah ke anak tangga. Namun, saat dia melangkah ke anak tangga, tiba-tiba embusan angin bertiup kencang. Pria berbaju hijau itu terkejut dan dengan cepat mengayunkan pedangnya untuk menangkisnya. Pada saat ini, kedua patung prajurit itu tampak hidup kembali, dan kedua pedang itu menebasnya pada saat yang bersamaan. Dalam sekejap, pria berbaju hijau itu langsung pingsan, dan seluruh tubuhnya jatuh dengan keras di kaki Tianqi dan yang lainnya. Pisau di tubuh pria berbaju hijau itu hancur berkeping-keping, dan seluruh lengannya juga terkulai lemah. Hanya dengan satu pukulan ini, pria berbaju hijau itu tidak berguna. Senjatanya hilang, dan lengannya juga tidak berguna. Jadi semua orang terkejut, bahkan Dev dan Mo Qingyun tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh dan melihat ke belakang. Ketika dia melihat bahwa kedua patung prajurit itu yang bergerak, wajah Dev sangat serius. Dia sudah lama merasa bahwa kedua patung prajurit itu agak aneh. Pria berbaju hijau itu adalah seorang kultivator tingkat 5 di alam dispersi abadi, bagaimana mungkin dia bisa lumpuh hanya dengan satu pukulan? Kekuatan kedua patung prajurit ini terlalu dahsyat. Dev waspada dengan pedang pembunuh naga, dan Mo Qingyun tidak berani ceroboh. Dia tidak pernah mengira bahwa kedua patung prajurit itu akan menyerang. Namun, Dev dan Mo Qingyun menunggu lama, dan kedua patung prajurit itu hanya menatap keduanya dengan mata mereka, dan tidak menyerang. Pria berbaju hijau itu perlahan berdiri, matanya penuh amarah. Dia sangat bingung. Dia juga mengikuti jalan Dev. Mengapa Dev dan yang lainnya baik-baik saja, tetapi dia diserang? Tianqi dan yang lainnya juga bingung. Mereka tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. "Penatua Tong, apakah Anda tahu mengapa ini terjadi?" tanya Tianqi. Penatua Tong menggelengkan kepalanya, tidak ada formasi pada kedua patung itu, dan bahkan lebih mustahil untuk mengendalikannya. "Mengapa mereka tiba-tiba menyerang? Saya tidak mengerti. Kenapa kamu menyerangku tetapi tidak menyerang 2 orang lainnya?" Pria berbaju hijau bertanya dengan sedikit tidak puas. "Aku hanya tidak menyukaimu." Wanita berbaju putih itu mencibir. "Kamu." Pria berbaju hijau itu sangat marah, tetapi dia tidak berani melakukan apapun pada wanita berbaju putih itu.
Pihak lain itu berasal dari Istana Sura, dan kekuatannya mungkin lebih tinggi darinya. Dia terluka sekarang, apalagi bertarung. Jika sesuatu terjadi nanti, akan sulit baginya untuk melarikan diri. Mungkin itu karena wanita itu, atau kamu bisa mencobanya. Tianqi berkata kepada wanita berbaju putih itu. Baru saja Dev mengikuti Mo Qingyun, yang juga seorang wanita, jadi patung prajurit itu tidak menyerang. Sekarang hanya wanita berbaju putih itu yang seorang wanita, jadi Tianqi memintanya untuk mencoba. Jika itu masalahnya, kamu bisa mencobanya, dan kedua patung itu tidak akan menyerang. Bukankah kamu juga setengah wanita? Wanita berbaju putih itu mencibir. Kamu, Tianqi sangat marah sehingga wajahnya memerah. Dia paling benci ketika orang lain mengatakan dia terlihat seperti wanita. Meskipun dia berpakaian seperti wanita setiap hari, dia tidak mengizinkan orang lain mengatakannya. Mungkin Tianqi dari sekte semacam ini memiliki mentalitas yang menyimpang. Apakah karena wanita itu? Biarkan saja kedua orang itu kembali, dan biarkan bocah tingkat 1 dispersi abadi itu pergi sendiri, dan kemudian kita akan tahu, kan? Wanita berjubah putih itu berkata sambil tersenyum tipis. Tianqi mendengarnya dan segera berkata kepada Dev dan Mo Qingyun, Kakak Qingyun, kalian berdua harus kembali. Mo Qingyun tidak berbicara dan tidak bergerak. Dev menatap Tianqi dan berkata, apa yang ingin kalian lakukan? Aku hanya takut kalian berdua akan terluka, dan aku tidak punya niat buruk, tetapi jika kalian berdua tidak kembali, maka aku akan marah. Aku pikir kalian harus tahu konsekuensi dari kemarahanku. Tianqi mengancam Dev dan Mo Qingyun. Mo Qingyun sedikit takut dan dengan lembut menarik sudut pakaian Dev. Adegan Tianqi membunuh orang tadi masih terbayang di benak Mo Qingyun. Jangan takut, kita akan kembali. Dev menghibur Mo Qingyun, lalu keduanya berjalan kembali. Melihat kedua orang itu berjalan kembali, mata Tianqi dipenuhi dengan niat membunuh, dan dia benar-benar ingin membunuh Dev dengan satu telapak tangan. Namun, Dev masih berguna sekarang, dan dia ingin menggunakan Dev sebagai kelinci percobaan. Kau jalan lagi, kata Tianqi kepada Dev. Sialan, kau sedikit menggertak. Dev sedikit kesal. Mati, atau berjalan kembali, kau pilih. Tianqi mengancam Dev. Dev menatapnya dengan dingin. Saat ini, dalam hati Dev, Tianqi ini telah dijatuhi hukuman mati. Dia akan menemukan kesempatan untuk membunuh orang ini cepat atau lambat. Namun, sekarang bukan saatnya. Dev tidak bisa memalingkan wajahnya. Dev menarik napas dalam-dalam dan berencana untuk berjalan kembali lagi. Aku akan menemanimu. Melihat ini, Mo Qingyun hendak menemani Dev untuk berjalan kembali lagi. Namun, Tianqi menangkapnya dan berkata, biarkan dia pergi sendiri. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Dev tersenyum pada Mo Qingyun, lalu berjalan menuju panggung batu lagi. Namun kali ini, mata Dev selalu tertuju pada kedua patung itu. Selama kedua patung itu muncul, dia harus menghindar dengan cepat. Bahkan kultivator kelas 5 dari alam dispersi abadi tidak dapat menahan pukulan, jadi Dev tidak berani mencoba. Dev berjalan ke panggung batu dengan gemetar. Kedua patung itu tidak menyerang kecuali mata mereka mengikuti dan menoleh untuk melihat Dev. Hah, Tianqi sedikit mengernyit. Yang lain juga bingung dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Sepertinya itu tidak ada hubungannya dengan apakah itu seorang wanita atau bukan. Wanita berjubah putih itu berkata, mengapa ini? Mengapa hanya menyerangku? Pria berbaju hijau itu sedikit pingsan saat ini. Mungkin aku lebih tampan darimu, jadi tidak apa-apa. Dev berdiri di panggung tinggi dan berkata sambil tersenyum. Pada saat ini, hati Dev juga menjadi lebih waspada. Omong kosong, aku jauh lebih tampan darimu. Pria berbaju hijau itu sangat marah. Bersambung.